Pondok Pesantren Al-Iman Bulos merupakan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 7 lembaga pendidikan di bawah naungan Al-Iman, mulai dari Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tahasus, sampai Mahat Alim. Dari kurang lebih 5.000-an santri yang ada, setiap mereka memiliki cerita dan latar belakang masing-masing. Muhammad Fajar, santri kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. 8 tahun sudah dirinya ditempa di Al-Iman. Bukan tanpa alasan, kereta masa lalu membawanya ke tempat ini. Dia masuk ke MI Al-Iman Bulos atau ke Pondok Al-Iman tepatnya tahun 2015. Sampai saat ini sudah genap 8 tahun hanya di MI saja. Dia sangat istimewa. Yang paling menonjol, dia itu merupakan bukti nyata bahwasanya sekeras apapun batu pasti akan berlubang jika terus dihantam. Dalam arti dulu Fajar datang ke pondok sini, dia mempunyai background di rumah yang menurut saya kurang baik. Seumuran anak 7 tahun sudah bergaul dengan anak-anak yang tidak dengan seumurannya, semisal seperti berbicara kotor dan mungkin hal-hal jelek lainnya. Dia itu anak yang nurut sih, tapi namanya juga anak-anak, kadang kelakuannya juga suka bikin gemes. Dia itu sukanya kalau sama yang anak kecil itu suka jahil. Niatnya sih dia itu jahil, tapi terkadang sampai membuat adik-adik kelasnya itu menangis. Tapi dia juga mau bertanggung jawab untuk meminta maaf. Cara dia belajar itu sudah sangat unik karena dia itu anaknya sulit membaca, tetapi dia bisa hafal. Normalnya manusia itu kan kalau kita mau hafalan itu kan kita membaca dulu. Tapi kalau Fajar tidak, Mas. Fajar itu apabila dia sering mendengar, dia ingat dan daya ingatnya itu kuat. Kalau dia baca sulit untuk menangkap, kalau dia menulis sulit untuk bisa. Tapi kalau mendengarkan dia itu bisa berulang-ulang, cepat, kemudian dia itu hafal. Juz 30 itu Fajar insya Allah hafal. Terus wiridan, tahlil, dan kitab-kitab yang menjadi standar di MI Al-Iman dihafal pertama. Dari situlah kita tahu, walaupun dia punya kecerdasan intelligence questionnya itu rendah, tapi ternyata sosialnya, emotional questionnya, dan spiritual questionnya itu merangkak naik. Di usianya yang masih balita, ia ditinggal ibunya untuk selama-lamanya. Inilah awal mula Fajar bertindak semena-mena, mulai dari keluyuran di terminal, pergaulan yang terlalu bebas, dan perbuatan yang tidak layak untuk anak seusianya. Fajar itu sejak kecil sudah ditinggal sama ibunya, ibu kandungnya, karena ada suatu tragedi yang bisa dibilang sengaja. Waktu kecil Fajar itu baru lahir, baru umur berapa bulan gitu. Ini kisah nyata bahwa Fajar waktu itu masih bayi betul.
dibawa kerja sama orang tuanya di Jakarta, di sana ngontrak. Kemudian tiba-tiba karena suatu kejadian, ibunya Fajar itu berada di atas lantai 2. Itu sedang jemurin pakaian, pakaiannya itu jatuh dan ngenain orang yang ada di bawahnya itu. Selepas itu marah-marah orang yang ada di bawah itu. Kemudian ibunya Fajar minta maaf karena marah-marah itu. Ibunya Fajar dipukul padahal baru melahirkan. Dipukul karena suatu organ yang membahayakan, ketika dipukul bisa mati bagian sini. Selepas itu orang tua Fajar yang namanya bapaknya itu Ahmad Wahab itu tidak menuntut apa-apa dengan kejadian itu. Akhirnya ya sudah pasrah kayak gitu. Tempat kita bawa, saya pegang dia kenceng karena dia sudah sulit dikendalikan. Tetap bahasanya itu, teriakan-teriakannya itu kata-kata yang kotor. Terus saya ikat kakinya pakai rantai ketika itu. Cuma hanya untuk menakut-nakuti, bukan diikat pakai rantai betulan, itu enggak, hanya untuk menakut-nakuti. Tapi dia tetap tidak bisa dikondisikan. Akhirnya saya lepas. Dia itu posisi seperti itu enggak nangis, jadi dia sulit sekali menangis. Sampai akhirnya ya sudah, saya lepaskan, terus saya kembalikan ke pondok. Begitu. Sering sekali kejadian seperti itu di awal-awal. Sampai suatu hari saya pendekatan lewat ya ngobrol berdua gitu. Kenapa kamu tuh dulu ibumu kenapa, atau dia ada masalah apa, kita coba cari pendekatan. Dia tetap seperti belum tersentuh. Nah, sampai seiring berjalannya waktu terus seperti itu, akhirnya pada suatu hari dia bisa menangis. Lah, awal ketika dia menangis itu yang membuat saya lega. Alhamdulillah, ketika mondok di Bulus, dididik, dibina sama guru-guru yang mulia di sana, akhirnya tumbuh kembang besarnya menjadi pribadi yang tangguh. Untuk mapel-mapel agama, terus untuk kitab-kitab kuning utamanya itu dia bisa menghafal lebih cepat dari teman-teman yang lain. Bahkan kemarin sebelum ujian praktek dia tam pertama di kelas 6. Kalau liburan pondok, liburan pesantren, entah libur 1 minggu atau bahkan libur yang lama 1 bulan, anaknya itu mungkin terlalu betah di pondok, jadi dia lebih memilih untuk liburan di pondok daripada pulang. Saya tahu dia dulu itu seperti apa, dan sekarang perubahannya sudah sangat-sangat jauh sekali. Jadi saya sangat berharap untuk kedepannya dia tetap menjadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan untuk sebisa mungkin melanjutkan di pondok pesantren lagi. Karena kalau di luar saya takutnya dia kembali ke seperti yang awal dulu. Jadi saya sangat berharap dia untuk tetap berada di pesantren. Fajar merayu dengan rona keemasan, menyapa dunia dalam seni. Di setiap cahayanya tersembunyi harapan dan keajaiban yang menggelora. Fajar juga melambangkan permulaan dan harapan baru. Saat mentari mulai muncul di cakrawala, cahayanya memancar ke segala penjuru, menerangi dunia yang sebelumnya terlelap dalam gelap. Fajar mengajarkan kita untuk menghadapi setiap hari dengan semangat baru, melepaskan belenggu masa lalu, dan memandang masa depan dengan optimisme.